Dikisahkan, beberapa orang dari pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sering berselisih dengan Abu Nawas sedang berunding untuk menyusun sebuah rencana. Mereka ingin mencemooh Abu Nawas di hadapan orang banyak. "Hai kawan-kawan, aku ada ide. Kita adakan seminar dan kita suruh Abu Nawas berpidato. Nanti kita lemparkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit," usul salah satu dari mereka. "Tapi seminarnya membahas tentang apa? Kalau soal ilmu agama, Abu Nawas pasti menguasainya," ujar yang lain. "Bagaimana kalau membahas tentang ilmu astronomi? Pasti dia akan kelimpungan. Dengan begitu, dia akan ditertawakan oleh orang-orang yang hadir," tutur orang tersebut. "Wah, iya, saya setuju itu. Ide yang bagus," timpal yang lain. Akhirnya mereka pun mendatangi rumah Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. "Begini Abu Nawas, kedatangan kami ke sini untuk memintamu berpidato di dalam seminar. Apakah kamu bersedia? Kamu kan terkenal orang pandai Abu Nawas. Makanya kami memintamu untuk berpidato," pinta mereka kepada Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan firasat ada yang tidak beres dengan tujuan mereka. Tapi kalau ia menolak, pasti mereka akan sesumber ke orang-orang bahwa Abu Nawas adalah pengecut. "Baiklah, aku bersedia. Kapan acara seminarnya diadakan?" tanya Abu Nawas. "Seminarnya besok siang Abu Nawas. Jangan sampai tidak datang ya," balas mereka. Hari yang ditentukan pun tiba. Orang-orang ramai berkumpul untuk mendengarkan pidato Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, ia langsung dipersilakan untuk naik ke atas mimbar. "Ini saatnya kita mempermalukan Abu Nawas. Kita akan melemparkan beberapa pertanyaan yang sulit," ujar salah satu dari mereka. Setelah Abu Nawas berdiri di atas mimbar, ia pun memulai pidatonya. "Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja kami tidak tahu," jawab mereka serempak. "Kalau kalian tidak mengetahuinya, maka tidak ada manfaatnya dari perkataanku." Abu Nawas pun lalu turun dari mimbar. Para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sejatinya akan mengerjainya menjadi marah dengan ulah Abu Nawas. Mereka lalu mendatangi Abu Nawas dan mempertanyakan sikapnya itu. "Kenapa kau bersikap seperti itu, Abu Nawas?" tanya mereka. "Loh, kalian kan mengaku pintar. Namun kalian tidak tahu apa yang akan aku katakan. Lalu apa gunanya aku berpidato?" ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun meninggalkan acara seminar tersebut. Hari berikutnya mereka kembali menemui Abu Nawas. Mereka berpura-pura minta maaf dan meminta Abu Nawas untuk kembali berpidato. Abu Nawas pun menyetujuinya. Pada hari berikutnya, acara seminar pun diadakan kembali. Setelah Abu Nawas naik ke atas mimbar, ia memulai berpidato. "Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan aku katakan?" tanya Abu Nawas. "Iya, kami sudah tahu," jawab mereka serempak. "Kalau kalian sudah mengetahui apa yang akan aku katakan, lalu apa gunanya aku berpidato? Cuma buang-buang waktu saja," ujar Abu Nawas. Ia pun lantas turun dari mimbar dan berjalan pulang. Para hadirin kembali dibuatnya bingung dengan kejadian tersebut. "Susah sekali mempermalukan Abu Nawas. Ada saja cara dia menghindar," keluh mereka. Tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang berkata, "Saya punya ide yang bagus. Begini kawan-kawan, kalau Abu Nawas bertanya, apakah kalian tahu apa yang akan aku katakan? Kita bagi dua kelompok. Kelompok pertama menjawab, kami tidak tahu. Nah, kelompok yang kedua menjawab, iya, kami tahu. Pasti Abu Nawas akan kelimpungan." Usulan tersebut disambut baik oleh mereka. "Itu ide yang bagus. Saya sangat setuju," sahut mereka. Lalu mereka kembali mendatangi Abu Nawas untuk memintanya berpidato. "Baiklah, tapi ini yang terakhir. Kalian sudah mengundangku 3 kali loh.
ucap Abu Nawas. Di hari berikutnya, para hadirin telah menunggu Abu Nawas. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mencemooh Abu Nawas. Setelah Abu Nawas datang, ia langsung naik ke atas mimbar dan memulai berpidato. Para hadirin, apakah kalian mengetahui apa yang akan aku katakan? Mereka semua sudah siap untuk pertanyaan ini. Sesuai rencana, sebagian kelompok menjawab, "Ya, kami tahu." Dan sebagian lagi menjawab, "Kami tidak tahu." Mereka mengira telah berhasil menjatuhkan Abu Nawas. Ternyata jawaban tersebut tidak membuat Abu Nawas jadi kelimpungan. Ia bahkan malah tertawa. Baiklah, kalau begitu kalian yang sudah mengetahui apa yang akan aku katakan, agar memberitahu kepada yang belum tahu, ucap Abu Nawas. Ia pun langsung turun dari mimbar dan berjalan pulang dengan tenang. Mereka yang berencana mempermalukan Abu Nawas dibuat terheran-heran dengan kecerdikannya. Para tokoh masyarakat dan pemuka agama yang sering berselisih dengan Abu Nawas kemudian memutuskan untuk menemuinya kembali. Abu Nawas, kita kan sama-sama tahu, terkadang kita berselisih pendapat denganmu. Namun dengan aksimu hari ini, kami sepakat bahwa kamu adalah orang yang memiliki segudang kecerdikan. Tapi kami semua penasaran Abu Nawas. Sebenarnya apa sih yang akan kau katakan dalam pidatomu? Tanya mereka. Abu Nawas pun tertawa dan berkata, yang ingin aku katakan kalian semua sudah tahu. Yaitu kalian semua bermaksud mencemoohku. Betul kan? Makanya aku melemparkan pertanyaan tersebut berulang kali. Dari awal pertama kalian datang, aku sudah punya firasat kalau kalian punya rencana yang tidak baik. Jelas-jelas aku sering berselisih dengan kalian. Tapi kalian tiba-tiba memintaku berpidato di hadapan kalian. Belum lagi tema yang diminta kalian adalah astronomi. Ini sudah tidak masuk akal. Pasti kalian ada maksud untuk mempermalukanku di hadapan orang-orang. Dengar ya, kawan-kawan. Berselisih pendapat itu hal yang wajar. Jangan sampai dijadikan permusuhan di antara kita, kata Abu Nawas menasehati. Mendengar penuturan Abu Nawas, mereka kaget dan tidak menyangka bila Abu Nawas bisa menebak rencana mereka. Mereka pun menyadari akan kesalahan yang diperbuat dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Abu Nawas mempunyai kebiasaan pulang pada larut malam. Hal tersebut membuat istrinya jengkel. Karena dinilai sudah sangat kelewatan, sang istri merasa cemburu. Akhirnya ia membuat rencana untuk memberikan hukuman kepada Abu Nawas. Istrinya berencana mengerjai suaminya untuk membuatnya jera. Pada suatu malam yang sudah larut, ketika Abu Nawas belum pulang ke rumah, sang istri menunggu Abu Nawas dengan memegang sebatang tongkat pemukul. Ia berencana menjebak suaminya dengan berpura-pura mengiranya pencuri, lalu memukulinya. Waktu sudah semakin larut, Abu Nawas juga belum pulang. Sang istri yang sudah merasa sangat mengantuk, tiba-tiba dikejutkan oleh suara yang datang dari balik jendela rumah. Sang istri yang sudah siaga dengan tongkat pemukulnya mengira itu adalah suaminya, Abu Nawas. Ia langsung bergegas mendekati jendela dan bersiap untuk memukul. Pada saat itu keadaan di rumah Abu Nawas gelap. Istrinya sengaja mematikan semua lentera. Tiba-tiba dari jendela masuk seorang laki-laki. Tanpa membuang kesempatan, istri Abu Nawas langsung melayangkan pukulannya ke arah orang tersebut. Karena keadaan sedang gelap, ia mengira itu adalah suaminya, Abu Nawas. Ia terus memukul dengan membabi buta hingga orang tersebut jatuh tersungkur tidak berdaya dan memohon ampun padanya. "Ampun, ampun," ujar orang tersebut. Istri Abu Nawas sangat kaget mendengar suara orang tersebut memohon ampun padanya. Ia menyadari jika itu bukanlah suara Abu Nawas suaminya. Orang yang baru dipukul tersebut terkulai lemah tak berdaya di lantai. Istri Abu Nawas kemudian menghidupkan lentera. Maka jelaslah tampak jika orang tersebut bukanlah suaminya.
melainkan orang lain yang hendak mencuri di rumahnya. Sontak istri Abu Nawas berteriak tidak karuan minta tolong. Spontan warga sekitar langsung terbangun dan berhamburan menuju rumah Abu Nawas. Mereka kaget melihat pencuri tersebut yang sudah terkapar tidak berdaya dihajar oleh istri Abu Nawas. Mereka kemudian langsung meringkusnya. "Maaf, saya tidak bermaksud menyakitinya. Apalagi sampai separah ini. Ini karena saya keliru," kata istri Abu Nawas kepada warga. "Keliru? Keliru bagaimana?" tanya warga. "Jadi tadi ia masuk melalui jendela. Saya kira suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya. Makanya langsung saya gebuk dengan tongkat," jelas istri Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian Abu Nawas pun pulang. Ia kaget. Wajahnya menjadi pucat melihat banyak orang di rumahnya. Ia langsung berlari mendekati kerumunan warga di rumahnya dan mengira telah terjadi sesuatu pada istrinya. Seseorang kemudian menceritakan kepadanya. Wajahnya yang semula pucat berubah tersenyum. Ia kemudian berkata, "Untung saja aku pulang lebih telat lagi. Kalau tidak, aku yang akan mengalami seperti ini," kata Abu Nawas senang.